Aumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidayhim wa liman ajaza minhum wa isnadihim wa li sayyidil muslimin wa muslimat. Qala al-musannifu al-imam Alauddin ibn al-Attar asy-Syafi'i di kitabih Al-'Uddah al-hadits tsalits. Hadis adzan ya? Kala. Hadis adzan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qal babul adzan. Al-haditsul awwal. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala umira Bilalun an yashfa'al adzana wa yutiral iqamata. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, wa amma qaulu umira. Nah, masuk ke usul hadis nih. Masuk ke usul hadis umira. Ini agak ribetnya karena nggak ada kata na. Kalau umirna, gitu kan? Umirna. Ketika ada kata umiro atau nuhia, umirna atau nuhina dalam usulnya, maka hadis yang ada lafaz demikian, maka hukumnya adalah marfu. Walaupun tidak dinisbatkan kepada hayat Nabi SAW. Kalau nggak ada kata umiro atau umirna atau nuhina, ya selain daripada lafaz tersebut, misalkan kunna naf'alu kada. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam mauquf kecuali kalau dinisbatkan kepada zaman Nabi SAW. Kunna naf'alu hada fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Au kunna naqulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hukumnya marfu. Tapi kalau nggak ada idhofah ahad masa Nabi SAW, maka hukumnya adalah mauquf. Kalau sahabat bilang demikian. Nah, ini kalau umirna dengan nuhina. Kalau umirna dengan nuhina, maka hukumnya marfu. Kenapa? Nah, emang siapa yang bisa merintahkan sahabat dalam masalah agama? Siapa yang membolehkan seseorang melarang sahabat dalam perkara yang berkaitan dengan agama kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi tidak ada seorang yang berhak untuk memerintah dan melarang sahabat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama. Nah, maka fahuwa rajulun inda usuliyyin ila amri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mukhtari indahum wa huwa rajulun inda jumhur fuqaha wal muhadditsina wa hukmuhu hukmul marfu'. Jadi yang memerintahkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipilih menurut ahli usul. Dan itu adalah pendapat yang rajih menurut jumhur fuqaha dan jumhur muhaddisin. Dan hukumnya adalah hukum marfu'. Umirna bikadza nuhina an kadza sawa'un adhafahu ila hayatihi sallallahu alaihi wasallam am adhafahu ila ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam kulluhu marfu'. Sama mau diidofakan kepada masa Nabi SAW atau diidofakan kepada masa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya marfu'. Taib. Kemudian wahakal Khattabi anna ba'dahum syadz. Imam Khattabi menceritakan bahwasanya sebagian daripada mereka ini syadz, ini menyelisihi. Faqala, mereka berkata, al-amiru li Bilalin bidzalika Abu Bakrin. Yang menyuruh kepada Bilal adalah Abu Bakar. Jadi yang menyuruh untuk digenapkan azan itu adalah Abu Bakar. Yang menyuruh untuk ganjilkan iqamah itu adalah Abu Bakar. Taib.
Afwan. Baik. Wa huwa fasidun. Itu fasid. Baik. Qultu li'anna Bilalan lahiqa bi Syami ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wastakhlafa Sa'adun alal adzan fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hadha kulluhu lam yathbut at-tasrihu bi rafihi min jihatin ukhra fama idza thabata rafuhu fala wajha lil ihtimali wala syakka anal amira fi hadzal hadits wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan ini kan enggak ada penguat. Taib enggak ada penguat dari arah yang lain bahwasanya hadis ini marfu. Taib yang memberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawahu Nasai dan meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Nasai dan Daruqutni dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Imam Hakim berkata, "Huwa sahihun ala syartihima wa lam yukhrijahu." Itu sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Min riwayat Abi Kilabah, dari riwayat Abu Kilabah. Anasin dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Bilalan. Dijelaskan di sini bahwasanya Nabi SAW menyuruh Bilal. Berarti hukumnya marfu. Tasrih ini secara jelas. Fartafal khilafu fih wal ihtimal. Enggak ada kemungkinan kalau udah ada gini. Itu kemungkinan Abu Bakar udah jelas nih. Kalau nggak mau ngambil jalan jumhur muhaddisin, ya udah ambil jalan ini. Rasulullah SAW menyuruh Bilal. Wala syakka anna syafa'al adzan wa itaral iqamah huwa min babil ibadah. Yang enggak diragukan. Adzan digenapkan, iqamah diganjilkan, itu adalah ibadah. Betul. Wa takdirat, dan itu adalah pembatasan itu adalah ibadah. Dan itu tidak mungkin terjadi illa bi tauqifin minhu sallallahu alaihi wasallam, kecuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Yashfa'al adzan, menggenapkan adzan. Wa ma'naha huna al-ityanu bi kalimatihi masnan. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat adzan itu 2 kali. Maksudnya ganjil itu 2 kali. Kan ganjil itu aya 2, aya 4, aya 6, aya 8, 10 kan itu ganjil. Baik. Fakanahu dhamma kulla kalimatin ila mithliha. Wa hadha mujma'un alaihi al-yaum. Dan perkara itu adalah ijma pada hari ini, sampai hari ini maksudnya. Wa hukiyan ba'di salafi fi ifradihi khilafun. Dan selesai. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha terus ya. Itu 2 kali. Wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan qomat. Yatiha bi kalimatiha witron. Taib, maka mendatangkan kalimat-kalimat adzan dalam iqamat itu secara ganjil. Wala yuthniha, tidak digenapkan. Bi khilafil adzan, beda dengan adzan. Wa yakhruju anhu, dan keluar daripada ganjil adalah takbir yang pertama dan takbir yang terakhir, karena itu adalah masna. Kan gini hitungannya, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kan dihitung genap. Betul? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Genap bukan? Genap. Genap. Allahu akbar, Allahu akbar. Ganjil atau genap? Ganjil. Kalau antum bilang genap, berarti adzan teh Allahu akbar, Allahu akbar. Geus segitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu. Ya, tapi kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, berarti kan genap karena diperintahkan untuk menggenapkan adzan. Baik. Nah, ketika iqamat maka dikurangi. Jadi ganjil. Ganjil. Maka yang tadi Allahu akbar, Allahu akbar,
Kalau hitungan pertama. Wa yutirul iqamah. Kang, berarti komatik kudu diganjilkeun. Oke, ganjilkeun. Aina lapan duka hiji, Allahu Akbar. Allahu Akbar sekali. Kan genap. Taib, oke. Berarti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ada ganjil unggul. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Dua eta mah. Da lafaznya seperti demikian. Beda dengan adzan. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taib. Allahu Akbar. Itu ganjil. La ilaha illallah. Itu kan ganjil. Taib. Taib kalau itu ganjil berarti genap nage berarti kan sekali. Berarti kali dua berarti kan. Berarti kalau dia komatnya. Kalau komatnya dia mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau itu ganjilnya, berarti genapnya kali dua. Berarti adzan Anda berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita genap. Paham? Kemudian ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, kalau di Syafi'i enggak dihitung ganjil itu adalah dua takbir. Taib at-takbir al-awwal wal akhir fainahu masnan. Itu dihitungnya dua. Jadi ganjil teh kalau dua kali. Allahu Akbar itu ganjil. Ketika adzan genapkan berarti tambah deui Allahu Akbar baru genap. Ketika qomat berarti ganjilkan, berarti Allahu Akbar. Bisa dipahami? Baik. Wa kadzalika lafdzul iqamati fa innahu masnan wa qasabata bisa Muslim wa yutirul iqamah. Baik. Enggak usah dibahas khilaf dengan mazhab Abu Hanifah. Wa lihada qala ulama bagian bawah 374. Yakun rawu sunnati fil iqamati dunal adzani. Wa inama karrara lafdzul iqamati khassatan li'annahu maqsuduhu. Fa in qila innal mukhtar al-iqamatu ihda asyrata kalimatin. Minha Allahu Akbar awalan wa akhiran wa hadza tathniyatun kama marra dzikruhu. Fal jawabu annahu wa in kana suratan tathniyatan fa huwa binisbati ilal adani ifradun. Nah, berarti kalau takbirnya dua kali, ya takbirnya dua kali, baik, binisbati ilal adzan ifrad. Kalau dibandingkan dengan adzan berarti dia ifrad. Kalau suratnya dua kali, ya sekarang lafadz qomatnya kan 11. Ya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-Mukhtar lafadz qomat adalah 11. Berarti emang takbirnya dua kali ketika qomat. Berarti kalau dua kali ketika qomat berarti dihitung dalam adzan itu adalah ifrad. Baru satu kali. Berarti kalau mau digunakan berarti dikali dua. Berarti 2 kali 2 berarti 4 takbirnya gitu. 2 kali 2 4 takbirnya. Baik. Walihada qala ashabu Syafi'i yustahabu lil muadzin an yaqula kulla takbirataini bi nafsin wahid. Oleh karena itu dalam ashabu Syafi'i mereka menyukai dua takbir dalam satu napas sehingga dihitung satu. Nggak dihitung dua kalimat, dihitungnya satu kalimat. Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Siga adzan mana tah? Oh, TVRI merenya. Ya. Baik. Fayaquluhuma fi awalihi wa fi akhirihi kullu minhuma bin nafasin wahidin. Dengan satu napas. Tapi lamun teu jeung satu napasnya teu nanaon atuh, teu nanaon. Da ieu mah kan hukum lagi mustahab. Misalkan teh angga yoga suara daek adzan teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, misalkan gitu, adzan teh asa aneh ieu mah. Malum dari dunia entah berantah gitu kan. Nah, enggak jadi masalah kan hukumnya mustahabnya. Misal aya nu adzan mengek gitu, bisa kayak gitu. Kan semampunya gitu.
semampunya, tong dipaksakeun. Eta mah mustahab, sehingga dihitung adalah satu kalimat. Baik. Wa fi hadithi Anasin hadza fawaid. Dalam hadis ini faidah. Qad yustadalu bihi ala wujubil adzan. Dijadikan dalil sebagian bahwasanya ini adalah wajibnya adzan. Kenapa? Karena amr. Taib al-amr ya tadi ilal wujub gitu. Kemudian wal masyhur anal adzan wal iqamah sunnatani. Yang masyhur adalah adzan dan iqamah itu adalah sunnah. Kemudian wa fihi yang lainnya anal adzan yushaffa. Adzan itu digenapkan. Lakin ikhtalafa ulama fi kaifiyati kaunihi syaf'an. Bagaimana nih genapnya? Qala Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad wa jumhur ulama bitarbi' fit takbir fihi. Atau mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad dan jumhur ulama mereka mengempatkan takbir. Namanya genap. Mengempatkan takbir. Takbir opat T itu genapnya. Genapnya itu adalah takbirnya 4. Jadi 2 kali nanti takbirnya 4. Jadi 4-nya dihitung 2. Berarti 4 dibagi 2, berarti 2. Berarti 2 nanti jadi hiji. Gitu. Ya. Jadi 2 nanti jadi hiji. Jadi kalau ada yang komat Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna naun, itu kemudian pemahamannya sampai situ. Ya bahwasanya adalah komat itu adalah ifrad. Nya ifrad naon Allahu Akbar, nya Allahu Akbar yang berarti ifrad gitu. Tapi kan berselisih dengan mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad dan jumhur ulama. Enggak apa-apa, kami menyelisih ulama. Yang penting kami di atas Quran dan Sunnah. Wah, hade. Bener. Hade sih kayak gitu, bener. Jadi Imam Syafi'i itu yang di atas Quran dan Sunnah. Abu Hanifah tidak atas Quran dan Sunnah. Imam Ahmad tidak atas Quran dan Sunnah. Jumhur ulama tidak ada di atas Quran dan Sunnah. Man maneh hungkul di atas Quran dan Sunnah teh. Ajib, gitu kan? Baik. Kemudian wala syakka anna tarbi' tsabitun fi sahih Muslim. Min hadits Abi Ma'dzurah. Bahwasanya tarbi' itu 4 takbirnya itu adalah jelas dalam Sahih Muslim dalam hadis Abu Ma'dzurah. Wa fi al-iqamah witrun. Dan qomat itu witir. Waqtalafa ulama fi kaifi ya. Dan berbeda ulama dengan kafiyahnya. Fal masyhur min nususi Syafi'i, yang masyhur dalam nas Imam Syafi'i, wa bihi qala Ahmad dan juga Imam Ahmad. Tuh kan. Imam Syafi'i julukannya Nasirus Sunnah. Baik, apa yang membuat Anda lebih hebat menolong sunnah daripada Imam Syafi'i? Baik, coba Ustadz Anda dilakobin Nasirus Sunnah lah. Nasirus Sunnah. Siapa Ustadz Anda dilakobin Nasirus Sunnah? Kalau Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah itu dilakobkan oleh ulama-ulama di zaman. Jadi Imam Syafi'i itu jadi imam di zaman imam-imam masih hidup. Imam Syafi'i itu imam di zaman imam-imam masih hidup. Susah, Pak. Antum menjadi ranking 1 di sekolah unggulan itu susah. Antum menjadi ranking 1 di Yauturos mah gampang. Gampang nih, kalau dia terus jawab kuis, udah gitu kasih hadiah ke Kang Sandi, ranking 1. Dia terus. Tapi kalau ini di zaman imam masih hidup, hufaz hadis di mana-mana. Tapi menurunnya hufaz di zaman Ibnu Hajar. Tapi khotimatul hufaz gitu kan dikatakan. Tapi di zaman dulu imam masih hebat. Abu Ishaq As-Sabi'i atau Ishaq Rohawai. Semua imam besar. Dan mereka mengangkat Imam Syafi'i menjadi Nasirus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahli Sunnah. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Imamu Ahli Sunnah. Itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan qomat 11 kalimat. 11 kalimat. Yang dalam hadis ya Pak? Dua-duanya pakar dalam hadis, karena pakar jarang wa ta'dil. Cuman Imam Syafi'i nggak muncul seperti Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih fokus kepada ahkam. Kalau misalnya Imam Syafi'i dibebaskan sehingga Imam Ahmad mau ngambil segala macam ilal segala macam, nggak fokus ke dalam ahkam,
wah bisa lebih hebat daripada Imam Ahmad. Taib. Nah, tapi Imam Syafi'i fokusnya kepada ahkam, sehingga hadis Imam Syafi'i kalau kita cari di kitab-kitab Ar-Risalah dan lain sebagainya, itu hanya berkaitan dengan ahkam. Ya dengan Musnad Imam Ahmad, kalau Musnad Imam Ahmad jami, mengumpulkan segala macam. Imam Syafi'i dalam ahkam. Kita pun ya terus targetnya ahkam aja dulu seperti Imam Syafi'i. Nah, nanti ke depannya kalau ahkam selesai baru yang lain. Langsung praktek adzan. Taib. Bitasniyatil iqamah wa takbir marrataini. Jadi qomat itu adalah qad qomati sholahnya 2 kali, qad qomati sholah, yang lainnya ifrad, kecuali takbirnya 2 kali. Kemudian waqala Malik wali Syafi'i nih. Wali Syafi'i ada dari Imam Syafi'i qaulun syadzun. Di antara pendapat Imam Syafi'i annaha tamaniya kalimatin. At-takbir al-awwal wal akhir wal iqamah marratan fi kulli wahidin minhuma wa shawab wal awwal. Jadi cuma 8 kan. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah 8. Taib qaulun syadzun. Kemudian selanjutnya hadis kedua. Kalau mazhab Abu Hanifah sab'a atau kalimat seperti adzan nih. Seperti adzan wa huwa syadzun indal ulama, tapi diamalkan. Syadzun indal ulama. Jadi yang Allahu akbar komatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seperti adzan. Kecuali tambahan qad qomati shalah, dan ini lebih cepat. Afwan diulang Ustaz, yang sama diulang kan bisa siaran ulang di YouTube, di rekaman. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu ta'ala anhu anna qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra'a min adami. Qala fa kharaja Bilalun bi wadu'in famin nadhihin wa na'idin. Qala fa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Qala fajaltu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Farakastu lahu anazatan fataqaddama fa shalla adh-dhuhra rak'ataini. Tsumma lam yazal yusalli hatta raja'a ila al-Madinah. Baik. Terjemah. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, dia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu ada di dalam kubah yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Saya jangan di situ, sakit ditendang. Yang terbuat daripada kulit. Nabinya dalam tenda. Kemudian Bilal keluar membawa air. Saya membawa air wudunya Nabi SAW. Faminal bikin ada yang mendapatkan langsung air tersebut bertabaruk dengan air wudunya Nabi SAW. Wanailin ada yang mendapatkan bekas dari orang yang mendapatkan langsung air tersebut. Misal nadih itu orang yang mendapatkan langsung nih. Saya mendapatkan airnya langsung dari ember. Gitu kan. Udah saya ginikan. Nah, dia nggak kebagian. Iya tuh ya. Tapi bekas air tadi masih ada sakit di wajah saya. Diambil. Nail. Ya judulnya. Mendapatkan bekas dari apa yang saya dapatkan. Baik. Qala, beliau berkata, maka Nabi SAW keluar. Setelah air wudunya Nabi keluar, maka Nabinya yang keluar. Memakai kain bercorak, kain warna merah tapi bercorak hitam-hitam. Kain berwarna merah bercorak hitam. Kemudian saya melihat kepada putihnya kedua betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fatawadda. Kemudian beliau berwudu. Dan Bilal adzan.
Kemudian Abu Juhaifa dia mengikuti bagaimana Bilal mengarah ke arah kanan dan ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ketika adzan. Maka saya tancapkan tongkat, kemudian Nabi SAW maju untuk mengimami sholat. Sholat zuhur 2 rakaat di qashar, lagi safar. Dan Nabi SAW dalam keadaan demikian sampai Nabi SAW ke Madinah. Maksudnya sholat qashar terus sampai menjelang masuk Madinah. Taib. Halaman 378. Famin nadhihin wa na'ilin. Taib. Nadhihin wa na'ilin. Wa minhum man yandahu alaihi ghairahu mimma yanaluhu wa yarushu alaihi balalam mimma hasalala lahu tabarukan bi athari sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang orang yang mendapatkan tadi bekas air Nabi SAW, nah kemudian dia mendapatkannya, nah kemudian dia ciprat-cipratkan lagi sisa-sisanya kepada orang yang tidak mendapatkan. Nah, kemudian hulah itu adalah saubani ghairul lafaqaini ridaan wa izar. Jadi 2 baju, satu helai itu rida, selendang, satu helainya lagi itu adalah sarung. Namanya hulah. Hulah itu bukan baju jadi seperti gini. Ya ini namanya gomis gitu kan, gamis ini namanya. Komisun. Tapi kalau hulah itu seperti kain ihram. Seperti kain ihram. Nah, air Nabi, bekas Nabi SAW. Kalau seandainya bukan bekas Nabi SAW, buat apa disebut oleh sahabat Nabi SAW? Bisa dipahami ya? Jadi kalau seandainya itu adalah air biasa, tidak akan mungkin sahabat berebutan. Itu pastinya adalah air bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian halaman 379. Wa adzana Bilal. Kemudian Bilal adzan. Kemudian Abu Juhaifah mengikuti Bilal. Atatabba'u fahu fi hali iltifatihi yaminan wa shimal. Saya mengikuti arahnya bibirnya Bilal. Hayya 'alas shalah. Gitu. Jadi diikuti. Baik, halaman selanjutnya 380. Wa fil hadis fawaid. Katsiratun, banyak sekali. 1 halaman setengah. Minha ityanu alil qudwati wa alil fadli ila ammakinin. Mendatangi ulama ke tempatnya, bukan minta untuk didatangi. Kita yang datang. Oh, ini ya bagusnya gitu juga. Misal yang tahu, misalkan yang tahu sapar saya, misalkan Kang Sandi, misalkan hari ini saya kemana, misalkan hari ini ke Cianjur. Nah gitu Kang Sandi misalkan ngasih pengumuman, ini ada Sumiftah sama Ustadz Nanang misalkan di Cianjur. Nah yang ada di Cianjur, nah maka kalau mau ikut hadis ini maka mendatangi Ustadz Nanang, dia mendatangi saya. Baik, karena mengikuti hadis tadi, bagaimana Abu Juhaifah mendatangi tendanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fisafari wal hadari. Tapi fisafari wal hadari. Dalam keadaan safar atau dalam keadaan hadar. Cuma dalam keadaan hadar, saya hadar nih. Kemudian datang tadi, contohnya ada Ustadz Nanang datang ke tempat saya nih, misalkan daerah tempat saya datang, saya mukim, saya hadar. Atau misalkan saya lagi safar kemana? Misalkan ke Sukabumi, misalkan contoh Sukabumi. Sukabuminya ke arah mana? Saya mau silaturahim ke arah lupa lagi daerahnya. Ke arah An-Nidham lah misalkan. Di sini ada kiai, Kiai Buya Nidham di sini, Buya Mukhtar. Oh ya udah, lagi safar, meluangkan waktu untuk berziarah kepada ulama. Nah, litabaruki bihim, untuk tabar
tabarruk, baik, wal iktibas minhum wa hikayati halihim, untuk memahami keadaan mereka. Keadaan mereka seperti seperti apa? Nggak mungkin Pak di satu tempat nggak ada ulamanya, nggak mungkin. Kalau kata Syekh Shalih Utsaimin, antum ketemu ulama nggak di tempat ini? Oh, nggak ada ulama sih tempat saya. Mustahil nggak ada ulama. Apalagi tempat di Indonesia gitu kan, orang negeri Islam nggak ada ulama, mustahil. Demikian. Mereka satu tempat ditanya ulama, di sini siapa yang sepuh, yang apa, datang satu rahim, lihat keadaannya. Ya kalau saya Shalih Utsaimin bisa menceritakan keadaannya, cara makannya bagaimana, keadaannya bagaimana, ininya bagaimana, keilmuan, sopannya, akhlaknya, segala macam. Itu tertulis itu. Tapi dulu kita sering baca Masyikhatul Utsaimiyah. Itu guru-gurunya Syekh Utsaimin. Setiap satu gurunya itu ada cerita-cerita apa itu yang menarik, fawaid-fawaid gitu. Nah, kita pun demikian, datang ke ulama mana di tempat kita. Baik. Khidmatun bi idari ma'il wudu'i wadu'i wa nahwi. Baik. Berkhidmat kepada ulama. Kemudian menghadirkan atau membawa air untuk wudhu. Tadi kan yang dibawakan air bekas Nabi SAW. Tapi air bekas Nabi SAW. Terus Nabi wudhu lagi. Ya kan ada orang yang bawa air ke situ. Ada orang bawa air ke situ. Akhirnya Nabi gunakan untuk wudhu. Gitu. Nah kemudian istimalu fadlituhu rihim. Menggunakan air bekas bersuci mereka. Dah, tadi kan ayat hadisnya mah wata'a mihim, dan bekas makan mereka. Kalau antum udah jadi kiai, antum harus perasaan antum teh, saya teh bukan santri ya, saya teh sekarang kiai. Jadi kalau santri mah makanan satu nampan antum habiskan sendirian silakan. Nasi sebakul antum habiskan sendirian silakan gitu kan. Tapi kalau antum sudah jadi kiai gitu kan, antum tuh masih ada ahli khidmat antum, masih ada khidmat kepada antum, santri-santri antum. Jadi kalau makan itu dibiasakan jangan dihabiskan. Sehingga santri antum bisa ngambil berkah daripada makanan antum. Wa syarabihim wa libasihim wa tabaruki bi atharihim. Jawazu lubsil ahmar. Bolehnya memakai baju warna merah. Minal hullatil hamra. Tapi judulnya hullah. Kenapa? Karena ada keterangan makruhnya memakai baju berwarna merah. Tapi kalau hullah boleh. Kenapa? Karena ada corak. Bercorak warna hitam. Kutut bergaris-garis warna hitam. Kemudian jawazun nadhari ila saqayir rajuli shalih. Bolehnya melihat kepada betis orang soleh. Lil iqtida'i bihi, untuk mencontoh fi halihi wa libas, keadaannya dan cara berpakaiannya. Bisa mau lihat nih. Oh, ini mah pas posisinya itu pas setengah betis. Atau posisinya pas di bawah pertengahan betis, gitu kan. Oh, gitu. Ini ulama belegedeg. Ini ulama besar. Orangnya wara, orangnya soleh, fakih gitu kan. Nah, cuma nurutan gitu kan, mau ngikutilah gitu. Terus, wa minha anna saqaini laisa bi aurah. Bahwasanya betis itu bukan bagian daripada aurat. Faqad ajma'ula ala anna umal laisa bi auratin min adzukur, bukanlah aurat dari laki-laki. Lakin, tapi idza nadhara ilaihi ma bisyawatin, kalau melihat betis laki-laki tapi ada perasaan syahwat ketika melihat betisnya, taib fa huwa haramun ijma'an, maka hukumnya haram. Mau melihat betis laki-laki, tiba-tiba jadi tergerak syahwatnya, dia udah langsung istighfar. Misal lagi safar, nyari hadis dengan saya 40 hari keliling dunia. Tapi keliling dunia, misal. Yang udah nikah 40 hari nggak lihat, nggak ketemu sama istri misalnya. Tapi jangankan betis yang laki-laki yang misalkan yang mulus gitu kan. Antum lihat betis sapi aja mungkin beda perasaannya gitu kan. Lihat betis sapi aja gitu. Tapi kalau di sini mayoritas jomblo semua mah nggak ada bedanya seperti ini. Tapi pada gitu kasir main tuh ilahi minal muharamat. Syar'iyatul adzan fi safar. Disyariatkannya adzan dalam safar. Baik. Kemudian annahu yusannu lil muadzin al-iltifat. Disunahkan bagi muadzin untuk melirik ya. Fil hay'alataini, ketika mengucapkan hay'alataini. Hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Yaminan wa shimalan, arah kanan dan arah kiri. Bi ra'sihi wa unuki, dengan leher dan kepala. Dengan leher dan kepala. Taib qala Abu Syafi'i wala yuhawilu qadamaihi, enggak boleh menggerakkan
kakinya. Wasadrahu, nggak boleh menggerakkan dadanya. Aneh kiblat, dari arah kiblat. Ta'bud, dia dalam azan ke arah kiblat. Ini nama yalwi, dia hanya melirik dengan leher dan kepalanya. Waqtalafa fi kaifiyati iltifati. Nah, sekarang gimana nih cara iltifatnya? Al-madahib, ada beberapa mazhab. Wa hiya aujuh li ashabi Syafi'i. Tapi ini beberapa aujuh. Contoh, yang pertama, asahuha wa qaulul jumhur. Yang paling sesuai dan pendapat jumhur. Bi annahu yaqul, ia mengucapkan hayya 'ala shalah marrataini an yaminihi. Hayya 'ala shalah 2 kali ke arah sebelah kanan. Tsumma hayya 'alal falah marrataini an yasari. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah gitu. Baik, jadi ke arah kanan hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ke arah kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Wasan yang kedua. Yaqulu an yamini hayya 'alas shalah marratan, tsumma marratan an yasarihi. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. Ini umi antar gosok gigi. Nah, itu api lawas gosok gigi. Kada butuh. Langsung azan. Nah, yaqulu an yaminihi, ke arah sebelah kanan. Hayya 'alas shalah, tsumma yaudu ila qiblah. Hayya 'alas shalah. Baik. Tsumma yaudu iltifati an yamini fayaqulu hayya 'alas shalah. Tsumma yaltafit an yasari fayaqulu hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau yang pertama, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian peminha istishabul anazat salat. Tapi senantiasa membawa tongkat ketika akan sholat. Wanahwiyah, atau semisal dengan tongkat. Fi safari, dalam safar. Wa jawazul isti'anati lil imami liman yatazulahu manazalika. Boleh imam meminta bantuan kepada orang lain untuk menancapkan tongkat tersebut. Peminha anal afdal qasr salati fi safar. Yang paling afdal adalah mengqasar salat seperti mana hadis tadi dalam safar. Kemudian walam anna muwadzabat tahu sallallahu alaihi wasallam ala fi'li syai'in tadullu ala rujhani fi'lihi. Kalau Nabi SAW terbiasa mengqasar salat dalam safar walaupun boleh mengitmam, berarti itu yang lebih kuat menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu. Wala tadullu ala wujubihi, tapi tidak menunjukkan kepada kewajiban. Berarti Nabi senantiasa Bang Chen. Taib. Ada yang ketiga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala inna bilalan yu'adinu bilailin fakulu washrabu hatta tasmu adana ibni ummi maktumin. Dari Abdullah bin Umar yang berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bilal itu adanya waktu malam, tapi belum masuk waktu fajar. Maka silakan untuk makan dan minum. Makanan dan minumlah kalian ketika Bilal adzan. Sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka berhenti untuk makan. Kalau puasa, ketika puasa. Halaman 382. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini, jawazul adzan lis-subhi qabla tulu'il fajri shadiqi fi shaumi wa ghairi. Bolehnya adzan sebelum terbitnya fajar shadiq dalam bulan puasa atau selain bulan puasa. Selanjutnya, wujubul bayani indal istibahi fa innahu lamma kana al-aklu wasyurbu jaizan ila tulil fajri tsani lis-shaimi wal adzan fil 'adati mani'un minhuma bayyana hukmahu. Kenapa? Karena terbiasanya mereka kalau adzan maka tidak boleh makan dan minum. Maka Nabi SAW menjelaskan adzannya Bilal waktu malam. Karena waktu malam belum masuk waktu subuh, maka boleh kalian makan dan minum. Kemudian
Wa qala ba'du ashabi Syafi'i yukrahul adanu fi shaumi qabla waqti adani Bilalin. Dimakruhkan adzan pada bulan puasa sebelum waktu adzannya Bilal. Wa huwa waqtun bainal fajri shadiqi wal kadhibi. Yaitu waktu tersebut adalah waktu di antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Di fajar kadhib ketika ada sinar yang memanjang. Kalau fajar shadiq sinarnya mu'tarid seperti begini, set. Jadi kapan waktunya? Ketika ada fajar kadhib. Ketika ada fajar kadhib, nah maka itu boleh untuk adzan awal. Wa fi dalilun ala jawazi an yakuna muadzin amma. Dalil bolehnya menjadikan seorang muadzin itu yang buta. Dalil ala jawazi taqlidil basir lil amma fil waqti. Bolehnya taklid seorang yang melihat kepada orang yang buta. Ya kan kan Abdullah bin Umi Maktum mengabarkan waktunya fajar shadiq, berarti kan haramnya makan. Nah, orang yang melihat menerima khobar tersebut. Nah, orang berhenti makan ketika Abdullah bin Umi Maktum adzan. Kemudian kenapa demikian? Karena Abdullah bin Umi Maktum adzan karena diberitahu oleh orang basir, orang yang melihat. Bagaimana Abdullah bin Umi Maktum tahu fajar shadiq datang, mu'tarid, sinar yang mu'tarid, kalau dia tidak melihat? Jadi gimana? Diberitahu oleh orang yang melihat. Hanya ketika masuk waktu subuh, maka orang mengatakan asbahta syekh, subuh syekh. Ini udah adzan Abdullah bin Umi Maktum. Wa fi dalil ala jawazi an yakuna masjid al-wahid muadzzinani. Maka boleh satu masjid memiliki dua muadzin. Wa fi dalil istibabi an yuadzin kullu wahid minhuma mufradan. Dan boleh setiap satu orang muadzin secara mufrad itu adzan. Kemudian selanjutnya tidak ada lagi. Hadis terakhir, hadis yang keempat. Sebelum kita tutup. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mendengar muadzin, adzannya muadzin, maka kalian jawablah sebagaimana yang muadzin ucapkan. Jadi jawabannya sebagaimana yang muadzin ucapkan. Faqauluhu falabudan ya'rifa qaulal muadzin wa man liyaqula sami'u mithla qauli. Ya, kalau adzan mau menjawab adzan ya berarti harus mendengar adzan lah. Kalau dia tidak mendengar adzan, ya gimana mau menjawab adzan? Maka agar dia bisa menjawab seperti mana seperti mana ucapan muadzin. Bitadabburi ma'nahu tadabbur. Faqaluhu al-adzanu ma'ruf bitarji'ihi wa tatwibihi wa hay'alatihi. Adzannya ma'ruf dikenal, adanya tarji'. Baik, mengucapkan syahadatain secara sir. Wa tathwib, baik, berarti kalau tathwib as-salatu khairum minan naum. Wa hay'alatihi, yaitu hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Wa dhahaba Syafi'i wa jumhurul ulama ila annahu yabdulu as-sami'u lafdha al-hay'alah. Baik, ayyubaddilu as-sami'u lafdha al-hay'alah. Nah, orang yang mendengar lafaz hayya 'ala shalah diganti. Kan judulnya kan faqulu mithla ma yaqul. Jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin hayya 'ala shalah berarti harusnya hayya 'ala shalah menurut hadisnya mah. Baik. Enggak. Ketika hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, jawabannya hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Baik. Wa yukarriruha bitakarruriha li haditsin sahihin, karena ada hadis sahih sabata fihi annahu yaqulu sami'u lil muadzin ba'da qauli hayya 'ala shalah la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Halaman 386. Wa ma tarji'ul muadzin. Sekarang tarji'. Jadi kalau tarji' pun dijawab sama. Tarji' pun dijawab kalau kedengaran. Fa qawluhu asyhadataini sirran yusmi'u nafsahu bihima. Jadi gini, yang riwayat Abu Mahdurah dalam tarji'.
Jadi kalau adzan teh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum asyhadu alla ilaha illallahnya jahar, maka disirkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kedengaran oleh dia saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kedengaran, udah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti demikian. Nah, jadi disirkan. Itu namanya tarji'. Nah, banyak di masjid yang klaimnya adalah mazhab Imam Syafi'i, tapi jarang kita mendengarkan tarji'. Makanya kita menyuruh santri itu kalau adzan itu tarji'nya masukin ke mic, tapi jangan dikeras. Jadi kalau masuk ke mic teh Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la. Tapi masukin ke mic biar kedengaran. Nah, eta budak teh gini harewasan. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta geuning tarik tah. Nah, biar orang tahu. Tarji'. Baik. Kemudian tsumma yarji'u ila rafi sauti bihima. Kemudian menjaharkan suaranya. Wa zahirul hadis annahu yaqulu mithla qouli. Nah, ketika tarji' kalau kedengaran kalau di pondok kita dijaharkan di atas sir gitu kan. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, kalau mendengar demikian gimana? Iya, ikut zahir hadisnya aja. Faqulu mithla ma yaqulu. Ya udah, ketika tarji' asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha, asyhadu anna muhammadar rasul. Gitu jawabnya sama dengan apa yang diucapkan dalam tarji'. Wa ma taswib, sekarang taswib. Yang lain kan jelas dengan taswib. As-salatu khairum minan naum. Wa huwa qaulu fil adzan as-salatu khairum minan naum. Fa yaqulu sami'u sadaqta wa bararta. Li hadisin warada fi, karena ada hadis tentang demikian. Kemudian halaman 388. Faqulu mithla ma yaqul. Jadi kan ucapkanlah seperti mana muadzin mengucapkan adzan, betul? Gitu kan? Layak tadil mithliyah fi rafi saut. Bukan berarti harus sama persis dengan muadzin. Muadzinna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuju ngajawabna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti demikian. Itu kan fayaqulu mithla ma yaqul. Kan dia harus mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzinnya. Itu layak tadil mithliyah. Nggak usah sama persis dalam ketinggian intonasinya gitu. Ma'lam in annal ijabata sunnatun muraggabun fiha. Laisat biwajibah. Menjawab adzan hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata di bawahnya, washabuhu, dan ashabnya, lau sami'al adzan, kalau dia mendengar adzan, wa huwa fi qiraatin, dan dia sedang baca Quran, apalagi majelis lain. Ini mah lagi baca Quran yang lebih mulia. Au tasbihin, atau lagi berzikir, wa nahwihi, atau semisal daripada itu zikirnya. Qata amah wa fihi, diam dulu. Lain wa ata bi mutaba'atil muadzin, jawab dulu adzan. Lagi ngajar adzan. Oh, masjid dekat gitu, masjid sendiri nih, masjid pesantren. Misal masjid pesantren atau tempat kita sholat di masjid mana? Adzan. Ya udah, yang lagi ngaji stop dulu, dengerin adzan, kemudian jawab adzan. Ya, kemudian baru lanjutkan pelajarannya. Kemudian wa yutabi'u fil iqamah. Maka hukumnya sama dengan dengan adzan, yaitu iqamah, menjawab iqamah. Ila annahu yaqul fil iqamah, kecuali dia menjawab dalam lafaz qad qamati shalah, jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Wa mutaba'atu fiha dakhilun fi umumi qala faqulu mithla ma yaqul. Kenapa dijawab dalam iqamah? Karena sama, yaitu perintahnya faqulu mithla ma yaqulu. Hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.